Ketika gula darah kamu naik, ini memberi sinyal pada pankreas untuk melepaskan insulin. Insulin bertindak sebagai kunci untuk membiarkan gula darah masuk ke sel tubuh. Sekitar 10% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penderita DM atau diabetes mellitus, tubuh akan mengalami masalah memindahkan glukosa dari dalam darah ke dalam sel tubuh. Hal ini akan menyebabkan tingginya kadar glukosa dalam darah dan tidak mencukupi kebutuhan di dalam sel. Kamu harus tahu bahwa sel tubuh itu memerlukan glukosa sebagai sumber energi. Berarti dengan tidak masuknya glukosa ke dalam sel, ini akan menyebabkan sel kekurangan sumber energi walaupun glukosa berada di depan mata. Normalnya setelah kita makan dan minum, tubuh akan memecah gula dari makanan dan menggunakannya sebagai energi di dalam sel. Agar energi ini bisa diperoleh, maka pankreas harus memproduksi satu hormon yang disebut dengan insulin. Ketika gula darah kamu naik, ini memberi sinyal pada pankreas untuk melepaskan insulin. Insulin bertindak sebagai kunci untuk membiarkan gula darah masuk ke sel tubuh, dan glukosa ini akan digunakan sebagai energi. Dengan menderita penyakit diabetes, tubuh tidak membuat cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin sebagaimana mestinya. Ketika tidak cukup insulin atau sel berhenti merespon insulin, maka gula darah tetap berada pada aliran darah. Seiring berjalannya waktu, hal ini akan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti dapat mengalami penyakit jantung, kemudian bisa kehilangan penglihatan dan juga bisa mengalami penyakit ginjal. Di Indonesia itu sendiri jumlah penderita diabetes lebih dari 19 juta per tahun 2021. Dan menurut International Diabetes Federation, jumlah ini akan meningkat lebih dari 47% pada tahun 2045. Dan angka kematian yang diakibatkan oleh diabetes mencapai 236.711 per tahun 2021. Dan prediksinya akan semakin meningkat. Ada dua tipe jenis dari diabetes itu. Yang pertama adalah diabetes tipe 1 dan yang kedua adalah diabetes tipe 2. Dan perbedaan utama di antara mereka adalah mekanisme dasar yang menyebabkan kadar glukosa darah meningkat. Sekitar 10% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe 1 yang tidak ada hubungannya dengan pola makan dan juga gaya hidup. Dan sisanya sekitar 90% penderita diabetes tipe 2 yang berhubungan dengan pola makan dan juga gaya hidup. Sekarang mari kita mulai dengan membahas diabetes tipe 1. Saat kamu menderita diabetes tipe 1, tubuh kamu menyerang sel penghasil insulin di pankreas. Dengan kata lain, tubuh menyerang dirinya sendiri secara tidak sengaja. Dan reaksi ini akan menghentikan tubuh kamu untuk memproduksi insulin. Sementara tubuh membutuhkan insulin untuk memungkinkan glukosa ini yang ada di dalam darah untuk memasuki sel dan memberi bahan bakar sebagai energi untuk tubuh. Dan saat kamu menderita diabetes tipe 1, maka kamu akan tergantung dengan insulin untuk tetap bertahan hidup. Dan diabetes tipe 1 ini merupakan kelainan pada sistem imun. Belum diketahui penyebab pastinya sampai saat ini. Sebagian besar penderita terdiagnosa ketika masih anak-anak atau ketika remaja, karena penyakit ini juga tergolong sebagai penyakit keturunan.
Jauh sebelum kamu terdiagnosa diabetes tipe 1, tubuh kamu akan mencoba membuang glukosa yang tinggi melalui ginjal dan akan membuat kamu banyak buang air kecil. Terlalu banyak buang air kecil ini akan menyebabkan gejala diabetes lainnya, seperti rasa haus yang ekstrim. Karena glukosa tidak dapat masuk ke sel tubuh kamu untuk memberikan energi, maka kamu akan merasa sangat lelah. Untuk mencoba dan mendapatkan energi, tubuh akan memecah simpanan lemak untuk menyediakan bahan bakar. Itulah sebabnya orang tersebut mengalami penurunan berat badan sebelum mengetahui menderita diabetes tipe 1. Dan jika kamu didiagnosa menderita diabetes tipe 1, kamu akan mendapatkan terapi insulin seumur hidup dengan cara memasukkan insulin tersebut ke tubuh dengan cara menyuntikkannya. Dan kamu juga harus memeriksakan apakah kadar glukosa di dalam darah kamu itu terlalu rendah atau terlalu tinggi dengan menggunakan alat penguji glukosa darah beberapa kali dalam satu hari. Kamu akan merasa lebih baik saat mengkonsumsi insulin dan kadar glukosa dalam darah akan menurun. Kadar glukosa yang tinggi di dalam darah ini akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada organ jantung, mata, kaki, ginjal secara serius. Ini dikenal dengan istilah komplikasi dari diabetes. Sekarang kita akan bahas mengenai diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini terkait dengan resistensi insulin. Resistensi insulin ini terjadi ketika pankreas tidak cukup menghasilkan insulin dan atau tubuh kamu tidak selalu menggunakan insulin sebagaimana mestinya. Sekitar 90% penderita diabetes ini mengalami diabetes tipe 2. Faktor gaya hidup termasuk obesitas dan kurang berolahraga dapat berkontribusi pada perkembangan diabetes tipe 2. Namun tidak semua orang yang gemuk ini mengalami diabetes. Jadi ada faktor genetik ikut berperan pada diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2, sel menjadi resisten terhadap insulin dan mengabaikan perannya menyerap glukosa. Dan diabetes tipe 2 ini paling sering berkembang pada orang yang berusia di atas 45 tahun. Namun belakangan ini semakin banyak anak-anak, remaja dan juga dewasa muda yang mengidap diabetes tipe 2. Hal ini mungkin didasari dengan pola makan yang tidak sehat dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Gejala yang dirasakan yang paling menonjol adalah seringnya buang air kecil dan rasa haus yang berlebihan, kelelahan, kemudian mengantuk, dan juga penglihatan kabur. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan kimia di dalam darah terkait tingginya kadar glukosa darah. Untuk mengetahui seseorang apakah terkena diabetes tipe 1 atau mungkin terkena diabetes tipe 2, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan lebih lanjut berupa wawancara, kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah dan lain sebagainya. Demikian sedikit informasi saya mengenai diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Semoga sedikit bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe. Dukung channel ini agar lebih berkembang. Jika menurut kamu ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial kamu agar orang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Stay healthy.